Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sistem pencernaan. Yang kali ini akan kita bahas adalah mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kita mulai ya. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan dapat disebabkan oleh yang pertama adalah pola makan yang salah, gitu ya. Misalnya ngajak makan cabai, gitu ya, atau makan yang asam-asam, gitu ya. Program diet yang ekstrim, nggak mau makan karbohidrat atau nggak mau makan yang lain, gitu ya. Gangguan psikologis, misalnya bulimia. Bulimia itu kayak penyakit psikologis ya, jadi dia mau makan tapi nggak mau nelen gitu. Jadi kalau udah makan udah telan disogok tenggorokannya, faringnya kemudian dimuntahkan kembali. Kemudian gaya hidup ya, anak-anak sekarang suka makan junk food misalnya begitu ya. Makanan yang kadar zat adiktifnya berlebihan, ya ini juga tidak baik bagi pencernaan makanan. Kemudian makanan yang tidak higienis pasti juga mengganggu sistem pencernaan. Oke. Ada berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan, misalnya gastritis. Jadi kalau gastritis ada kata gaster ya, gaster dan tis. Nah, ini adalah radang pada gaster. Nah, jadi ini adalah radang akut atau kronis pada lapisan sebelah dalam dinding mukosa lambung. Bisa disebabkan karena makanan yang tidak higienis atau produksi asam lambung yang berlebihan. Ini juga ada gangguan psikologis atau mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan tertentu berlebihan ya. Nah, jadi ini bisa menyebabkan radang pada dinding lambung. Kemudian hepatitis, radang pada hati, karena hati juga alat pencernaan, karena dia menghasilkan empedu, maka kalau dia sakit juga sakitnya juga bagian dari sistem pencernaan, mengganggu sistem pencernaannya. Radang hati bisa disebabkan oleh infeksi virus atau mungkin keracunan alkohol atau obat-obatan tertentu, karena misalnya karena dia fungsinya salah satunya adalah menetralkan racun ya. Diare, iritasi selaput dinding kolon besar dapat disebabkan oleh bakteri penyebab disentri atau makanan yang buruk tadi cabenya misalnya gitu ya, bahan-bahan beracun yang termakan tidak sengaja ataupun yang sengaja, kemudian alergi makanan tertentu, misalnya alergi laktosa, dia nggak bisa minum susu, terus dia minum susu, kemudian dia diare gitu ya misalnya. Sembelit, konstipasi atau obstipasi adalah kebalikan dari diare. Ini BAB-nya susah ya. Defekasi, istilah BAB adalah defekasi terlambat sehingga feses terlalu padat dan sulit dikeluarkan. Bisa disebabkan karena nahan-nahan buang air besar gitu ya. Misalnya ada anak-anak kecil biasanya nggak mau BAB kalau nggak di rumahnya gitu ya. Kalau saya misalnya camping, tiba-tiba BAB-nya tempatnya misalnya di kali gitu ya, terbuka banget itu, nggak bisa, ditahan-tahan, nggak keluarin dulu gitu ya. Atau kurang makanan berserat ya, itu juga bisa sembelit. Kanker lambung, nah kadang tidak diketahui penyebabnya apa, atau disebabkan virus atau yang lainnya. Nah, gejalanya itu perutnya terasa panas, kemudian tidak langsung makan, diare terus-menerus, mual, kembung, nyeri lambung, padahal tidak makan makanan yang aneh-aneh, gitu kan ya. Maka harus dicari lagi penyebabnya, lebih jauh lagi diperiksanya. Appendicitis berarti radang pada appendix atau pada usus buntu. Ini usus buntu. Biasanya appendixnya kemudian bengkak. Kemudian kalau bengkak karena ada radang, ada kuman, di situ ada nanahnya, sehingga bisa terjadi pembusukan di sana, bahkan kemudian bisa appendixnya pecah. Ini sangat berbahaya ya. Jadi sebelum pecah, sebelum busuknya terlalu parah, maka dibuanglah appendixnya, dioperasilah usus buntunya sehingga kemudian dibuang. Karena sampai sekarang juga belum jelas betul apa fungsinya usus buntu bagi manusia. Hemoroid, wasir atau ambeien. Nah, ini juga dibahas waktu sebelumnya ya. Pelebaran vena di anus bisa disebabkan karena terlalu banyak duduk. Pekerjaannya duduk terus tapi tidak diimbangi dengan olahraga, tidak diimbangi dengan makan berserat gitu ya, maka bisa terjadi pelebaran vena di daerah anus karena duduk itu menekan area situ ya. Nah, jadi ya bisa juga karena terlalu gemuk atau hamil yang berat badannya tambahnya banyak dalam waktu yang singkat gitu ya, 20 kilo nambah dalam waktu 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Nah,
Ini gejalanya juga bersama sama yang di atas ini ya. Panas, gatal, perdarahan di anus. Nah, ini adalah gambar appendix ini yang bengkak, busuk di dalamnya ada. Nah, ini harus dibuang, dipotong di sini. Ya. Terus ada ulkus atau ulkus pepticum, radang kronis pada lambung di dekat duodenum, berarti daerah pylorus ya, karena ada infeksi bakteri Helicobacter pylori, karena daerahnya di ujungnya lambung. Kolik abdomen, gangguan aliran normal isi usus, biasanya rasanya itu jadi kram, perutnya nyeri, kadang mual, muntah, kemudian ada radang juga. Kemudian peritonitis, radang pada selaput rongga perut atau peritoneum. Nah, ini kalau ada tis-tis gitu biasa disebabkan oleh infeksi mikroorganisme atau teriritasi oleh bahan kimia tertentu. Malnutrisi atau gizi buruk gitu ya, di Indonesia ini banyak nih ya, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dan kebutuhan gizi. Jadi yang diasupkan kurang dibanding dengan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, bila berlangsung lama apalagi kekurangannya protein, maka bisa mengakibatkan ini udah dibahas ya, marasmus, kwashiorkor, hongiroidem. Nah, ini yang malnutrisi, lemaknya udah habis di bawah kulit, jadi kelihatan tulang-tulangnya. Ada timbunan cairan di perut, jadi perutnya membuncit atau orang sebut usungapan. Ya, di Indonesia juga banyak. Oke. Nah, ini contoh atau gambar dari parotitis yang sudah kronis. Jadi ini di sini kan ada kelenjar parotit ya, penghasil kelenjar ludah di sebelah dalam, tapi dia radangnya sampai keluar luar. Ini kayak begini, ya. Kemudian ini serostomia, ketika produksi air liur berkurang jauh sehingga ini kering, serostomia. Ya. Nah, ini adalah bakteri-bakteri penyebab penyakit di sistem pencernaan kita. Ada salmonella, salmonella typhosa gitu ya, menyebabkan penyakit demam tipes, paratipus dan beberapa keracunan makanan. Ada staphylococcus yang gejalanya sama dengan yang disebabkan oleh salmonella. Nah, biasanya penyebabnya karena makan makanan yang asalnya dari laut kayak gini, ikan tuna, sayuran mentah yang dimasak tidak sempurna ya, ayam, daging asin, sosis. Nah, kemudian juga disebabkan asalnya dari permukaan tubuh kita, dari bisul. Di bisul-bisul itu ada salmonella ya, luka-luka kecil sekitar mutul, tumbuhan gini-gini gitu ya, masuklah dia ke dalam alat pencernaan. Clostridium botulinum ini menghasilkan racun, penyakit yang disebabkan oleh racun Clostridium namanya penyakit botulisme. Nah, ini bisa lumpuh, penglihatan kabur, kemudian menyerang juga sistem saraf. Nah, biasanya terdapat atau berasal dari makanan yang dikemas dalam kaleng. Jadi kalau kita membeli makanan yang dikemas dalam kaleng, pastikan bahwa kalengnya utuh, tidak ada penyok-penyoknya. Nah, kalau udah ada penyok-penyoknya, kemudian kita ragu ya, karena di situ bisa aja terjadi kontaminasi oleh bakteri. Nah, bakterinya kayak gini, Clostridium botulinum. Jadi bahaya. Jadi pilihlah makanan dalam kaleng yang kalengnya utuh gitu ya. Nah, itu tadi adalah kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan. Selesai ya, sistem pencernaan. Kita lihat sistem pencernaan pada hewan. Hewannya adalah ruminansia. Nah, ruminansia. Sehingga ini kenapa dibahas? Karena ini unik gitu ya. Nah, lain-lain sendiri. Oke. Ini adalah herbivora yang makanannya tumbuh-tumbuhan. Kita sebut ini adalah hewan memamah biak. Apa itu memamah biak? Nah, ini adalah hewan yang menelan makanannya, kemudian dimuntahkan lagi, ditelan lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, manusia tidak melakukan perilaku seperti itu ya. Ini adalah hewan-hewan dari subordo Ruminansia, sapi, kerbau, kambing, jerapah, bison, kancil, antelop. Nah, ini hewan-hewannya nih. Nah, ya. Nah, dia punya sistem pencernaan atau alat-alat pencernaan yang berbeda dengan yang makhluk yang lainnya. Bedanya di mana? Giginya beda, gitu ya. Kalau dia makanannya tumbuh-tumbuhan, maka gerahamnya banyak. Tuh ya. Kemudian lambungnya 4 macam, ada 4 lambungnya. Kita kan 1 lambungnya.
Kemudian dia bersimbiosis mutualisme dengan berbagai macam mikroorganisme yang membantu pencernaannya. Coba bayangkan, hewan-hewan ini makanannya tumbuh-tumbuhan aja. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kandungan lemaknya hampir nggak ada. Tapi tubuhnya gemuk banget, lemaknya banyak. Nah, itu adalah hasil kerjasamanya dengan mikroorganisme yang ada di tubuhnya, yang kemudian bisa membentuk senyawa-senyawa kimia sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya, kita lihat. Jadi alat pencernaannya mulai dari gigi. Nah, gigi serinya untuk menjepit dan memotong makanan, gerahamnya lebar dan datar, menghaluskan makanan ini sama, cuma jumlahnya aja yang beda, gitu ya. Kemudian masuklah makanan setelah jadi lidahnya tuh bisa buat ngambil makanannya, dijepit, nah ditarik gitu ya, masuk ke dalam mulut gitu kan ya. Masuklah dia ke kerongkongan, kemudian masuk dia ke lambung, lambungnya banyak sehingga disebut dengan poligastrik, lambungnya banyak. Ada 4 macam. Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen itu perut besar, karena besar sekali memang kapasitasnya sampai 200 liter. Ingat, lambung kita tuh kapasitasnya 2 liter doang. Dia 200 liter. Jadi badannya gede, ini perutnya kapasitasnya 200 liter, lambungnya. Oke. Retikulum, perut jala. Nah, di setiap bagian dari lambung itu udah ada mikroba yang simbiosis mutualisme ya. Di perut jalanya juga begitu. Perut kitabnya juga begitu. Nah, ini disebut perut jala karena bentuknya kayak jala. Disebut perut kitab karena kayak lembar-lembaran buku gitu ya. Nah, ini untuk mencerna mekanik. Ini juga mekanik gitu ya. Abomasum, ini perut masam. Abomasum, masam. Ini kayak perut kita karena ada pencernaan kimiawi dan ada asemnya, gitu ya. Jadi namanya perut masam. Nah, jadi perut-perut ini kok di Indonesia ini dijual juga buat makanan kita, makanan manusia. Orang sebutnya jeroan dan bagian perut ini adalah babat. Dia ada yang warna hitam kayak anduk, kayak gitu kan ya. Ini ada yang warnanya lebih abu-abu ya. Kemudian ada polanya agak bulat-bulat gitu, itu kayak jala. Yang perut kita memang lembar-lembaran tipis gitu. Nah, orang Indonesia seneng banget nih kalau makan jeroan. Enak, kenapa lemaknya banyak. Makanan tuh enak kalau lemaknya banyak ya. Kalau di negara maju, jeroannya ternak itu kemudian diolah lagi jadi makanan ternak, nggak dimakan oleh manusia. Karena dia kolesterolnya tinggi banget gitu ya. Nah, jadi lambungnya aja ada 4 gitu. Kita nggak cuma 1 ya. Nah, ususnya bisa panjangnya 40 meter. Kita tuh 6 meter doang kayaknya ya. Ususnya 40 meter dengan sekum, usus besarnya yang besar gitu ya. Kemudian baru lanjut ke anus. Oke. Bagaimana mereka mencerna makanannya? Makanan itu berupa rumput atau lainnya dibelit oleh lidah, kayak ditangkap gitu ya, diambil oleh lidah, kemudian dengan gigi seri diambil kayak dipotong gitu ya, dipotong, masuk ke dalam mulutnya, dilungat bersama air liurnya yang alkali. Kalau kita kan air liurnya ada asam, kalau dia alkali, dikunyah-kunyah, kemudian ditelan sebagian-sebagian dalam bentuk gumpalan, namanya bolus. Masuklah ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk dia ke rumen. Nah, ini rumen ya, perut besar. Nah, masuk dia ke rumen, kemudian masuk ke retikulum. Nah, tadi di tempat-tempat itu, rumen dan retikulum itu sudah ada mikrobanya. Nah, kemudian di retikulum itu difermentasi oleh prokariot, protista, simbiotik, terutama ciliata. Nah, terjadilah pencampuran. Nah, kemudian dihaluskanlah, dihaluskan gitu ya. Nah, hasil samping dari metabolisme mikroorganisme ini adalah asam lemak. Nah, ketemu asam lemak di situ. Nah, dia udah punya asam lemak gitu ya, udah punya lemak kan gitu ya. Padahal dia nggak makan lemak. Tapi mikroorganisme yang ada dalam tubuhnya itu kemudian membantunya membentuk senyawa lain yang dia butuhkan gitu ya. Nah, ketika sapi sedang duduk-duduk santai, beristirahat, nggak makan lagi, udah kenyang nih ya, perutnya udah penuh, maka makanan yang tadi ini dimuntahkan kembali sampailah ke mulut lagi dan dikunyah-kunyah untuk yang kedua kalinya.
Jadi kalau kita lihat sapi, kerbau, itu lagi duduk-duduk tapi ngunyah terus padahal dia nggak makan, itu adalah ketika dia sudah mengunyah yang tahap 2. Gitu ya. Kemudian dikunyah lagi, ditelan lagi. Nah, lebih halus kan jadinya kan ya. Masuklah dia ke saluran namanya retikulorumen. Masuklah dia, jadi udah retikulum, kemudian apa tadi rumen, retikulum udah ya, udah retikulum, rumen, kemudian masuklah dia ke omasum, dicerna secara mekanik, abomasum, dicerna secara kimiawi, udah selesai kan? Diserap oleh usus halus, kemudian sisanya masuk usus besar dan dikeluarkan lewat anus. Gitu. Jadi itu proses pencernaannya. Nih, jadi hewan-hewan ruminansia itu bekerja sama dengan berbagai macam mikroorganisme yang membantu proses pencernaannya, terutama mikroorganisme yang menghasilkan enzim selulase. Karena makanan utamanya adalah selulosa, maka dia butuh banyak banget enzim-enzim selulase, dan itu disediakan oleh mikroorganisme yang tadi, ya. Dan bahkan si mikroorganisme itu tadi juga bisa juga sih tercerna ketika dia mencerna gitu ya. Tapi jangan khawatir, mereka itu berkembang biaknya cepat banget. Nah, sehingga kemudian kebutuhannya, jumlah populasinya itu cukup supaya bisa tetap membantu sistem pencernaannya. Gitu. Nah, ya. Nah, jadi ini rumen, kemudian ini retikulum. Nah, kemudian ini adalah omasum, ini abomasum. Jadi makanan masuklah dia ke rumen, gede nih. Masuklah dia ke retikulum. Ini udah pakai mikroorganisme di sini ya, di sini juga pakai mikroorganisme. Dimuntahkan kembali. Nah, kunyah-kunyah, telan lagi. Nah, lewatin lagi bagian yang tadi gitu ya. Nah, yang kedua kali. Nah, retikulum, rumen, sini, omasum, abomasum. Retikulorumen, omasum, abomasum, ke usus halus, usus besar, gitu ya. Jadi mulut, kerongkongan, retikulum, mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, kunyah telan, kunyah lagi, masuk lagi, retikulorumen, omasum, abomasum, usus halus, usus besar. Jadi mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, kunyah lagi, balik lagi, ditelan lagi, retikulorumen, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, gitu ya. Nah, ini yang berwarnanya tadi. Nah, panahnya lihat ya di sini. Balik lagi ke sini. Nah, telan lagi, keluarin lagi. Balik lagi, omasum, abomasum. Nah, gitu ya. Ini giginya, gigi serinya di sini tuh jauh sini. Ini geraham. Nah, gigi seri hampir dia nggak punya gigi taring, gitu ya. Untuk ruminansia. Nah, sampai di situ pembahasan kita mengenai sistem pencernaan makanan. Nah, saya akhiri dulu sampai di sini. Persiapkanlah untuk mempelajari seulang lagi supaya nanti pada saat penilaian harian bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.